నాకే వాళ్ళు కుదరదు వెళ్ళు. ఎందుకు? కంగారు పడి Balik lagi bareng gue Rizal. Kali ini cerita film akan menceritakan alur film berjudul Aswatama. Gana yang kini baru pulang dari luar negeri akan bertemu dengan adik kesayangannya. Setelah acara lamarannya, Gana menemukan fakta mengejutkan dari adiknya. Sebelum masuk ke ceritanya, Mimin sapa dulu nih warga yang hadir kemarin. Ada Indah Gio Leo, Sepuluh Puel 1914, user YC7IM8KL1Q, Adelia _29, Santre 126. Bagi warga yang ingin disapa selanjutnya, silahkan kasih komentar terbaik buat Mimin ya. Ternyata adik Gana sudah hamil duluan oleh pria yang tak dikenali oleh adiknya sama sekali. Kini Gana ingin mencari siapa pria yang telah menodai kehormatan adiknya tersebut, dan cerita Gana pun dimulai. Cerita diawali di mana kita melihat seorang ibu yang hendak melahirkan anak keduanya. Setelah menunggu beberapa saat, si ibu akhirnya melahirkan bayi perempuan. Si anak pertama yang bernama Gana terlihat bingung mendengar tangisan adiknya. Kemudian dia pun mendekatinya. Namun tangisannya berhenti yang membuat ibunya heran. Dia berkata jika dari tadi adiknya terus menangis. Tapi setelah Gana datang, tangisannya berhenti. Si ibu pun bertanya, maukah Gana menjaga adiknya mulai sekarang ini? Gana pun menjawab. 20 tahun berlalu, terlihat di sebuah pantai, para nelayan baru pulang mencari ikan. Setelah di darat, mereka pun membereskan ikan hasil tangkapannya. Namun kala itu, salah satu dari mereka melihat ada yang datang. Mereka pun menghampirinya dan sepertinya sudah saling mengenal. Pengemudi mobil, kita sebut saja kakek Sugi, dengan biasa menyuruh mereka berempat untuk menculik seorang gadis bernama Rupa. Singkat cerita, mereka pun mulai mengintai Rupa. Untuk memastikan kegiatannya sehari-hari, setelah dirasa aman, mereka pun menjalankan aksinya. Mereka berpura-pura bermain bulu tangkis dan mengerahkan kok kepada Rupa. Mereka meminta Rupa memberikan kok itu. Namun saat dipegang, tangan Rupa malah tertusuk. Ternyata kok itu sengaja disiapkan untuk membuat Rupa tak sadarkan diri. Sementara itu, kini Gana sudah dewasa. Begitupun dengan adik perempuannya yang dinamai Pria. Diketahui Gana bekerja di luar negeri dan sengaja pulang untuk menghadiri acara pertunangan Pria. Dia terlihat terburu-buru karena tak sabar pulang ke rumah untuk melihat wajah adik kesayangannya yang cantik. Namun Pria sedikit kesal karena Gana hampir saja terlambat. Gana meminta maaf dan membujuknya. Pria pun mau memaafkannya dengan syarat jika Gana membawakan jam tangan pesanannya. Tentu saja Gana tak melupakan pesanan adiknya. Namun dia bertanya kemanakah jam tangan yang dia kirim beberapa bulan yang lalu. Dengan terbata-bata, Pria pun menjawab jika jam tangan tersebut sudah hilang. Akhirnya waktu yang baik untuk pertunangan pun tiba. Diketahui pria pelamar bernama Raffi. Gana sangat bahagia melihat senyuman di wajah Pria. Dia yakin Raffi adalah calon suami yang baik untuk adiknya. Setelah acara beres, Gana didatangi seorang gadis bernama Neha. Diketahui Neha adalah kekasih Gana. Neha terlihat kesal karena Gana tak memberitahu kepulangannya, sehingga dia terpaksa mengendap-endap masuk ke rumah Gana seperti pencuri. Untuk menenangkannya, Gana berjanji akan segera mengenalkan Neha kepada orang tuanya, kemudian menikahinya dalam waktu dekat ini. Benar saja, Gana membawa orang tuanya ke kediaman Neha untuk membicarakan hubungan mereka. Suatu ketika, anjing peliharaan keluarga Gana tak berhenti menggonggong.
dia membawa Gana ke kamar pria. Betapa terkejutnya dia melihat pria hendak mengakhiri hidupnya. Gana pun segera masuk ke kamar pria. Dia menanyakan apa masalah yang sedang pria hadapi. Dia menyangka kalau pria hamil oleh Raffi, namun pria menyangkalnya karena Raffi tak pernah sedikit pun menyentuhnya. Gana pun bertanya, lantas siapa orang yang sudah melakukannya? Apakah pria memiliki kekasih yang lain? Pria menjawab jika dia tak tahu siapa yang sudah mengambilinya dan dia tak pernah memiliki kekasih selain Raffi. Gana marah, bagaimana bisa pria hamil tanpa tahu siapa yang melakukannya? Pria terkejut karena baru kali ini dibentak oleh Gana. Dia pun meyakinkan jika dia benar-benar tak tahu siapakah yang menghamilinya karena dia tak merasa telah melakukannya. Gana terdiam dan meyakini ada yang tak beres. Dia pun segera mengajak Raffi bertemu dan mengatakan kebenaran ini. Mendengar itu, Raffi hanya bisa terdiam dan pergi meninggalkan Gana. Keesokan harinya, Gana mengajak pria ke rumah sakit untuk melakukan abor-abor. Di saat Gana mengisi persetujuan, petugas rumah sakit mengejeknya dengan mengatakan jika semua orang yang melakukan itu pasti saja mengaku saudaranya, padahal mereka adalah sepasang kekasih. Gana hendak menampol bibirnya, namun Raffi datang. Dia berkata jika dia adalah suami pria dan hal ini atas izinnya. Mendengar itu, petugas meminta maaf dan Raffi memarahinya. Sorry sir. Shut up. Selama pria di dalam ruangan, Raffi dan Gana menungguinya. Kala itu, Raffi meminta agar semua ini dirahasiakan. Dia tak mau pria dicap sebagai wanita yang tak baik. Singkat cerita, hari pernikahan pria pun tiba. Terlihat pria menangis yang membuat keluarganya panik. Gana meminta semua orang keluar dan dia yang akan menenangkan pria. Setelah semua orang tak ada, dia membujuk pria untuk tidak mengingat hal itu lagi. Seharusnya pria bersyukur karena Raffi lelaki yang baik yang mau menerimanya setulus hati. Dia tak mau ada kesedihan di wajah pria dan sambutlah Raffi dengan senyumannya. Pria pun sadar jika apa yang dikatakan kakaknya benar. Dia pun kini mantap untuk melupakan nasib buruk yang menimpanya dan berjanji akan menjalani hidup dengan bahagia bersama Raffi. Kebahagiaan Gana tiada tara ketika melihat senyuman di wajah pria. Dan akhirnya pria dan Raffi pun resmi menjadi sepasang suami istri. Namun setelah pernikahan pria beres, Gana memutuskan untuk tidak kembali ke luar negeri. Dia mencoba mencari tahu siapa pelaku yang sudah membuat adiknya hamil. Dia mencari tahu lewat sahabat pria yang bernama Santi. Santi mengatakan jika 2 tahun yang lalu pria selalu diikuti oleh paman pemuda kampus yang tergila-gila kepada pria. Tak menunggu waktu lama, Gana langsung mengintai rumah Maman. Tanpa basa-basi, dia mengajar semua orang yang ada di rumah Maman. Setelah puas mengejar mereka, Gana menunjukkan foto pria. Maman mengakui jika dia mengenal pria dan dulu dia sempat menguntitnya. Namun sudah lama dia tak melihat lagi pria karena dia melanjutkan pendidikannya di luar negeri dan baru pulang beberapa hari ini. Gana pun melepaskannya dan mengingat pernyataan Santi jika selain Maman ada senior kampus bernama Sugeng yang mengejar cinta pria. Dia pun menemui Sugeng di sebuah klub dan mengajarnya habis-habisan. Setelah puas mengajarnya, dia menunjukkan foto pria. Sugeng mengakui jika dia sempat mengejar pria, namun pria tak pernah meresponnya. Dan semenjak itu, dia berhenti mengejarnya. Dia pun mengingat lagi perkataan Santi, di mana selain Maman dan Sugeng, ada lelaki bernama Agus yang selalu mengirimkan pesan kepada pria di Facebook. Walaupun pria sudah memblokirnya, namun Agus terus meneror pria dengan akun yang lain. Gana kemudian menemui Agus dan mengajarnya beserta teman-temannya. Setelah mereka tak berdaya, Gana menunjukkan foto pria. Agus mengakui jika dia selalu menginboxnya di Facebook, tetapi pria tak pernah meresponnya. Malah akunnya beberapa kali diblokir.
Dan semenjak itu, dia tak pernah lagi menginbox pria. Dia pun menunjukkan terakhir kali dia menginbox pria, dan itu sudah lama sekali. Mendengar pengakuannya, Gana pergi dan tak tahu lagi harus kemana mencari pelakunya. Selama ini dia terus terbayang-bayangi hancurnya kehormatan pria oleh lelaki yang tak bertanggung jawab. Dia tak sadar menonjok kaca. Ibunya datang dan kaget melihat tangannya terluka. Ibunya memaksa untuk membawa Gana ke rumah sakit. Singkat cerita, tangan Gana selesai diobati. Kala itu, dia mendapatkan telepon dari Neha yang mengajaknya pergi ke pesta ulang tahun. Gana menolak dengan alasan jika dia sedang sibuk. Tiba-tiba seorang wanita bernama Karti Murad menimpa mobil Gana. Gana syok dan terdiam sejenak. Kemudian dia mengambil surat yang ada di tangan Karti. Isi surat itu adalah permintaan maafnya kepada orang tuanya karena dia hamil. Namun dia tak tahu bagaimana dia bisa hamil, sedangkan pacar pun dia tak punya. Daripada membuat malu keluarganya, dia lebih baik mati seperti ini. Setelah membaca surat itu, Gana menyadari jika kasus Karti sama dengan pria. Keesokan harinya, dia mendatangi kantor polisi untuk mengurus dokumen yang diperlukan oleh ayahnya. Petugas polisi, kita sebut saja Ladu Singh, telah sedang asyik menonton channel YouTube cerita film. Kala itu, sepasang suami istri, kita sebut saja Pak Bagio, melaporkan jika anak gadisnya telah hilang. Ladu Singh tak menanggapinya dan malah asyik menonton. Namun ketika mereka menyodorkan sebesar uang, Ladu Singh memberikan kertas dan menyuruhnya menuliskan keluhannya. Dia berkata jika anaknya ditemukan, dia akan segera menghubunginya. Bukannya menanggapi, Ladu Singh malah mengabaikan keluhan tersebut. Gana pun menegurnya dengan berkata, sapi pun akan berterima kasih dengan memberikannya susu kepada manusia yang sudah memberinya rumput. Namun mengapa Ladu Singh menyanyiakan keluhan mereka, padahal sudah memberinya uang suap? Ladu Singh menjawab jika dia bosan dengan keluhan semua orang yang menyatakan anaknya yang hilang. Lihat saja, sebentar lagi mereka akan menemukan anaknya. Karena bukan kali ini saja dia menerima keluhan itu. Sudah belasan gadis yang dilaporkan hilang. Namun selang sehari dua hari, gadis-gadis itu kembali ke rumahnya. Dia yakin para gadis itu memiliki alasan yang berbeda dengan tak pulang ke rumahnya. Atau mungkin saja mereka asyik indehoyan dengan pacarnya, sehingga lupa memberikan kabar kepada keluarganya. Di saat Ladu Singh lengah, Gana memfoto laporan gadis-gadis yang dilaporkan hilang itu. Setelah urusannya selesai, Gana hendak pulang. Namun dia melihat Pak Bagio menaiki bajai. Dia pun mengikuti Pak Bagio sampai ke rumahnya. Dia mengintai rumah Pak Bagio untuk memastikan perkataan Ladu Singh benar kalau anak gadisnya pasti akan pulang. Sementara itu, dia pun menghubungi keluarga yang melaporkan kehilangan anak gadisnya. Gana mengaku kalau dia dari kantor polisi. Keluarga si gadis mengatakan jika anaknya sudah pulang di hari itu juga. Dia meminta maaf karena lupa mencabut laporannya ke kantor polisi. Namun tiba-tiba Pak Bagio terlihat panik dan mencoba menghentikan kendaraan. Gana mendekatinya dan Pak Bagio meminta bantuannya untuk mengantarnya ke rumah sakit karena anaknya ada di sana. Singkat cerita, Pak Bagio pun dipertemukan dengan anaknya. Gana mendekatinya dan mencuri dengar perkataan dokter kalau anaknya mengalami hipoglikemia, di mana kadar gula dalam tubuh menurun yang menyebabkan pingsan. Untuk memastikan, dia pun menelepon keluarga yang tadi dia sempat hubungi. Dia meminta bicara dengan anak gadisnya. Si gadis menyatakan jika hari itu dia sedang menunggu bis di halte, namun dia merasa pusing dan pingsan. Ketika dia bangun, dia sudah ada di rumah sakit. Keesokan harinya, Gana ke rumah mendiang Karti yang tempo hari jatuh di atas mobilnya. Dia ke sana untuk menyampaikan bela sungkawanya. Di sana, dia melihat sebuah laporan yang diketahui laporan rumah sakit 3 bulan yang lalu. Di saat Karti ditemukan pingsan, kini Gana yakin jika semua gadis mengalami hal yang sama termasuk adiknya. Gana menghubungi keluarga para gadis yang pernah dilaporkan hilang. Dari mereka, Gana mendapatkan petunjuk kalau mereka dibawa menggunakan ambulan ke rumah sakit yang berbeda. Dia pun mulai membuat rangkaian kejadian di mana para gadis itu pingsan dan ke rumah sakit mana saja mereka dibawa. Setelah itu, dia mendatangi satu persatu rumah sakit dan menanyakan ambulan mana yang tempo hari membawa gadis yang pingsan di jalanan. Namun karena privasi, para petugas rumah sakit tak mau memberikan rincian ambulannya ke sembarang orang.
Hal ini pun dikatakan oleh rumah sakit yang lainnya yang membuat Gana menemukan jalan buntu karena hanya ambulan yang membawa mereka lah yang menjadi kuncinya. Di sisi lain, keempat nelayan itu berencana menculik kembali seorang gadis bernama Shruti yang tak lain adalah teman Neha. 2 hari mereka menjadi badut untuk memberinya bunga yang sudah disiapkan agar Shruti pingsan. Sementara itu, 2 lagi bersiap menjadi petugas ambulan. Tak lama kemudian Neha menghubungi Gana. Dia memberitahu jika Shruti pingsan dan dibawa ke rumah sakit menggunakan ambulans milik rumah sakit Omni. Namun ketika dia sampai di Omni, dia tak menemukan Shruti di sana. Gana tiba di rumah sakit Omni dan bergegas ke bagian teknis. Dia bertanya berapa ambulans yang dimiliki rumah sakit. Petugas menjawab 9 ambulans. Gana pun meminta petugas melacak semua ambulans dalam radius 5 km. Dan akhirnya ditemukan 5 ambulans. Dia menyuruh Neha membimbingnya dengan melihat kemanakah kelima ambulans itu pergi. Sementara dia akan mengejarnya, Neha pun memulainya dari ambulans ke-1. Neha menuntun Gana menuju daerah Jagan Damba. Dan akhirnya Gana pun menemukannya. Namun bukan ambulans itu yang membawa Shruti. Neha pun kembali menuntunnya ke ambulans yang kedua. Ketika ditemukan, ambulans kedua juga tak membawa Shruti. Dan sampailah di ambulans yang kelima yang sudah dekat dengan Gana. Namun Gana menemukan jalan buntu. Dia mencoba memanjat rumah-rumah yang ada di sana. Hingga sampailah dia di jalan raya dan menemukan ambulans itu. Benar saja, Shruti ada di ambulans itu. Gana pun mengejar mereka semua. Namun saat itu ada perayaan yang membuat mereka bersembunyi di kerumunan. Tapi Gana berhasil menangkapnya dan memperlihatkan foto pria. Si nelayan mengakui jika beberapa bulan yang lalu dia pernah menculiknya dengan imbalan uang. Namun setelah itu dia tak tahu apa-apa lagi. Di saat dia hendak menanyakan siapa yang menyuruhnya, mereka keburu kabur. Gana kesal karena tak bisa mendapatkan informasi lebih lanjut. Dan disinilah diperlihatkan seorang dokter ahli patologi bernama Manoj. Ternyata Manoj lah dalam dibalik semua ini. Dia memiliki kelainan. Kemanapun dia pergi, dia selalu dengan ayahnya. Namun ayahnya tak bisa berkata apa-apa dengan apa yang dilakukan Manoj. Hari itu kakek Sugi yang tak lain kakeknya Manoj menghubunginya. Dia berkata jika 4 nelayan yang biasa diperintah oleh kakek Sugi dipukuli seseorang. Dan karena itu gagal membawa gadis pesanan Manoj. Manoj tak marah, malah dia meminta kakek Sugi untuk membawa ke-4 nelayan itu ke rumahnya. Singkat cerita, mereka bertemu dengan Manoj. Diketahui mereka baru pertama kalinya melihat wajah Manoj. Manoj memerintahkan mereka makan. Mereka teriak lahap menyantap makanan jamuan Manoj. Namun tak disangka, Manoj malah membunuh mereka semua. Karena inilah kebiasaannya, yaitu melenyapkan orang-orang yang sudah mengetahui kejahatannya. Setelah membunuh mereka, dia bertanya kepada kakeknya, apakah ada orang lain yang tahu saat kakek Sugi memerintah mereka. Dengan ketakutan, kakek Sugi menjawab tidak. Yang akhirnya, kakek Sugi pun lolos dari kejahatannya. Sementara itu setelah menyelidikinya, Gana mengetahui tempat tinggal ke-4 nelayan itu. Dia pun mendatangi salah satu rumahnya. Di sana, dia berpura-pura menjadi petugas sensus. Saat memasuki rumahnya, Gana menemukan jam tangan milik pria yang diakui pria telah hilang. Tak lama, ibunya menelepon. Dia memberitahu jika pria ada di rumah untuk mengikatkan gelang kaki kepada Gana. Gana pun pulang dan betapa bahagianya ketika melihat sang adik ada di hadapannya. Sebagai hadiah, Gana pun memberikan jam tangan milik pria yang hilang. Pria pun senang dan memeluk kakaknya dengan penuh haru. Tak lama, Neha datang ke kamar Gana. Dia kesal kepada Gana karena kini Gana berubah. Dulu waktu LDR-an, Gana selalu menghubungnya setiap waktu. Namun sekarang setelah Gana pulang, jangankan bertemu, teleponan pun tidak. Jika Gana sudah tak mencintainya, bicaralah kepadanya. Dia pun mengingatkan Gana kalau Gana memiliki adik perempuan dan jika adiknya ditinggalkan lelaki yang dicintainya, bagaimana perasaan Gana? Seketika itu, Gana menamparnya. Dia mengatakan apakah harus dia menceritakan kalau adiknya hendak mengakhiri hidupnya.
Dan apakah dia harus mengatakan kalau adiknya hamil tanpa tahu siapakah yang menghamilinya? Karena berkata jika tak semua rahasia harus dibagi kepada wanita yang dicintainya, sekalipun itu adalah ibunya. Maka dari itu hanya dialah dan adik iparnya yang tahu kisah pilu ini. Jika kini Neha ingin tahu, dia akan mengatakan semuanya. Neha syok mendengar kenyataan yang dialami oleh pria. Kini dia sadar mengapa Gana begitu peduli di saat Shruti mengalami hal yang sama dengan pria. Suatu ketika, seorang anak menteri bernama Somnya keluar dari supermarket. Tak lama, seorang pedagang menghampirinya untuk menawarkan parfum. Somnya tertarik dan membelinya. Saat di dalam mobil, dia menghirup parfum tersebut. Dan singkat cerita, Somnya diahem-ahem oleh Manoj. Namun setelah selesai, Somnya membuka matanya. Manoj bingung kenapa Somnya cepat sadar. Namun dia baru menyadari jika Somnya seorang pecandu narkoboy dan pecandu tak mampu dengan dosis biasa. Manoj yakin jika Somnya sadar saat diahem-ahem olehnya dan dia pasti juga sudah melihat wajahnya. Dia pun panik dan saat itu ayahnya datang. Manoj hendak membunuh Somnya, tapi ayahnya mencoba menghentikannya karena selama ini korban Manoj pulang dalam keadaan selamat sehingga membuat semua orang tak curiga. Namun jika kali ini berbeda, dia takut ini akan menjadi sebuah kasus dan Manoj akan ketahuan. Tapi Manoj bersikeras dia masih dengan kebiasaannya, yaitu jika seseorang sudah melihat kejahatannya, orang itu harus mati. Keesokan harinya, Somnya ditemukan tewas dan mayatnya dibuang di halaman kantor polisi. Neha segera menghubungi Gana agar melihat berita tentang Somnya. Gana pun diam-diam mengintai rumah Somnya dan terlihat sudah banyak polisi di sana. Gana lalu meminta bantuan Neha untuk masuk ke dalam rumah Somnya dengan menyamar menjadi temannya. Ayah Somnya tak curiga dan memperbolehkan Neha masuk. Dalam kesempatan itu, Neha masuk ke kamar Somnya dan mencuri-curi petunjuk. Neha menemukan laptop Somnya dan berhasil mengaksesnya, kemudian mengirimkan semua file ke Gana. Di sana, Gana melihat foto-foto Somnya sebelum ditemukan tewas. Dia pun tertuju pada salah satu foto Somnya dan terlihat seorang aki-aki sedang memperhatikannya. Kemudian dia pun mendatangi supermarket tempat Somnya belanja kemarin. Dia menyamar menjadi anggota polisi dan meminta petugas supermarket untuk memperlihatkan CCTV. Di sana, dia melihat jika Somnya yang dihampiri seorang pedagang. Dia bertanya siapakah pria itu. Si petugas menjawab jika dia pedagang bunga di lampu merah dekat sini. Singkat cerita, Gana berhasil menemui pedagang itu dan memperlihatkan foto Somnya. Si pedagang berkata jika kemarin dia menjual parfum kepadanya. Gana bertanya, memangnya selain bunga, apakah dia berjualan parfum juga? Si pedagang pun menjawab jika dia hanya berjualan bunga saja. Namun kemarin ada bapak tua penjual parfum. Karena kelelahan, si pak tua itu menyuruhnya menjual parfum yang dia bawa. Gana pun lalu memperlihatkan apakah bapak tua itu yang dia maksud. Si pedagang menjawab, iya. Mengetahui itu, Gana bertanya-tanya siapakah pria tua itu. Di sisi lain, kepolisian mendatangi kediaman Manoj. Mereka meminta Manoj untuk melakukan otopsi kepada mayat Somnya. Singkat cerita, Manoj selesai mengotopsinya. Sambil dia mengelilinginya dan menanyakan apa penyebab kematian Somnya. Manoj memasang wajah sedih. Dia berkata jika pembunuhnya orang yang kejam karena kondisi mayat Somnya sangat memprihatinkan. Dia mengutuk si pembunuh dan meminta kepolisian segera menangkapnya. Kebetulan Neha dan Gana menyaksikan pernyataan Manoj yang disiarkan di televisi. Gana pun memberitahu Neha jika selama ini dia sedang menyelidiki kasus tersebut. Dia menyimpulkan dari semua korban hanya satu penyebab mereka pingsan, yaitu mengalami hipoglikemia, yang artinya penurunan kadar gula darah yang sangat drastis. Jika saja satu atau dua orang mengalami hal ini, tak akan ada masalah. Namun yang menjadi kejanggalannya yaitu semua korban mengalami hal yang sama. Dan setelah dia mencari tahu, hipoglikemia tak mudah terjadi begitu saja dalam tubuh seseorang. Dia yakin ada yang menyuntikkan sesuatu kepada mereka dengan sengaja agar semua korban mengalami hipoglikemia. Setelah menjelaskan itu kepada Neha, Gana pun mendatangi mall di mana salah satu korban pernah ditemukan pingsan di sana. Setelah memeriksa CCTV, benar saja dia menemukan kakek Sugi ada di sana. Di sana juga dia tahu kakek Sugi mengendarai sebuah mobil milik perusahaan travel. Tak menunggu lama, dia menuju perusahaan travel dengan bantuan Google Maps.
Setelah sampai di sana, dia memencet bel, namun tak disangka itu kediaman Manoj. Karena bertanya, apakah ini perusahaan travel? Manoj menjawab kalau travel ada di bangunan belakang rumahnya. Saat Kana hendak pergi, dia menyadari jika Manoj adalah dokter yang memberikan pernyataan di televisi tentang autopsi Somnya. Dia pun bertanya apakah Somnya mengalami hipoglikemia juga. Manoj pun menjawab, menenangkan diri dan mengajak Kana masuk. Dia meminta Kana menunggu karena dia akan membuatkan kopi agar obrolan mereka menjadi tenang. Di dapur, Manoj mengatakan kepada ayahnya jika dia akan membunuh Kana karena Kana berusaha menyelidiki kasus ini. Namun Kana dihubungi oleh Neha. Neha memberitahu jika ada mayat dibuang di kantor polisi. Kana pun pergi dari rumah Manoj. Dia meminta Neha untuk mengikuti mobil itu. Ternyata kakek Sugi yang membuang mayat itu. Kakek Sugi tahu jika ada yang mengikutinya. Dan dia pun segera menghubungi Manoj. Dia mengatakan ada yang mengikutinya. Manoj menenangkannya dan mengarahkan kakek Sugi ke sebuah jalan. Sementara itu, Neha pun memberitahu arah jalan yang dituju kakek Sugi. Kana menyadari jika kakek Sugi ada yang mengarahkan dan dia menyuruh Neha berhenti mengikutinya. Benar saja, kakek Sugi diarahkan ke tempat penyimpanan peti kemas. Kakek Sugi diminta berhenti dan terlihat Kana datang. Namun tiba-tiba mobil kakek Sugi tertimpa peti kemas. Ternyata Manoj sengaja melenyapkan kakeknya karena kini kakeknya sudah ketahuan. Di sana, Kana menemukan alamat bengkel yang pernah mobil itu datangi. Kana mendatangi bengkel itu dan bertanya apakah si pegawai tahu siapakah pemilik mobil berplat nomor itu. Si pegawai menjawab jika pemiliknya adalah Dr. Manoj. Kana pun kembali ke rumah Dr. Manoj dan setelah menyusuri ruangan demi ruangan, dia pun menemukan beberapa mayat yang diawetkan. Tak lama Manoj datang. Dia mengetahui Kana ada di sana. Seketika itu, ayah Manoj melepaskan ikat pinggangnya dan memukuli Manoj. Di sinilah diceritakan kehidupan Manoj saat kecil. Saat itu ayah Manoj mendapatkan aduan dari seorang gadis dan ibunya kalau Manoj sudah melecehkan gadis itu. Ayah Manoj memohon agar mereka tak memberitahu orang lain. Jika tidak, karirnya sebagai dokter akan hancur. Ia berjanji akan menghukum Manoj supaya jera. Dia memukuli Manoj di depan ibu dan gadis itu. Kakek Sugi mencoba menghentikannya dan Manoj berlari ke dalam kamar. Tak lama ayah Manoj menemuinya dan meminta maaf atas sikapnya. Dia berkata jika Manoj boleh melakukan kesalahan asal jangan ada orang yang tahu. Dengan begitu semua orang akan tetap menghormatinya. Mendengar kata-kata ayahnya, dia kemudian melenyapkan ibu dan gadis itu. Dia juga melenyapkan ayahnya karena mereka semua tahu kesalahan Manoj. Ternyata selama ini ayah Manoj yang selalu mendampinginya hanyalah halusinasinya saja. Kana kemudian mengajar Manoj habis-habisan. Hingga pada akhirnya Manoj tumbang. Namun Manoj malah tertawa karena yang muak menjatuhkan lampu hias tepat di atas tubuh Manoj yang membuat Manoj pun habis. Kana yang lelah terdiam sejenak. Tiba-tiba dia mendapatkan telepon dari ayahnya. Jika barusan dia mendapatkan kabar kalau pria yang diancam seseorang dan hendak melecehkannya. Mendengar itu, Kana murka dan segera pulang. Kana bertanya siapakah orang yang sudah mengancam adiknya. Dia terus bertanya, namun semua orang terdiam. Ternyata mereka mengeprank Kana untuk memberikan kejutan kalau sebentar lagi Kana akan menjadi seorang paman. Ternyata pria hamil anak Raffi. Betapa bahagianya dia mendengar kabar tersebut dan film pun berakhir.